Nggak digabung lagi mejanya. Udah gabung aja nih. Udah sini. Sini. Apa-apa. Demo ya. Laku tak cerita? Laku. Ini benar. Kutin Roma. Udah live enggak? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa lagi di acara rutinitas kita Jen Moksin Official. Yang mana tema kali ini yang bersangkutan dengan love ya. Cinta. Kalau punya percintaan, tapi ini tinggi loh tadi. Menurut ini ya, saudara Cak Holi, menurut sampean ini tinggi banget ya di tasawuf ya kita ya sekarang ya. Iya. Di tasawuf, wow, sungguh sangat gimana gitu. Saya dengar tadi belajar sama Ustaz Holi di sini, kayaknya ini enggak nyampe kayaknya. Nggak tahu nanti kiainya bilang kan, ya tunggu kiai Muksin aja nanti dia bilangnya. Ustaz Holi, karena ini bagian tasawuf, saya serahkan kepada Ustaz Holi aja nanti. Silakan. Saya bagian ininya, yang fikihnya aja, yang rendah aja, bab tayamum, Bab istinja ya. istinja. Monggo Ustaz Holi. Ustaz Holi. Udah salam tadi Ustaz Syarif. Udah salam. Tinggal melanjutkannya. Syukron bila suratan bersama Rasulullah. Allah wala sama tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Official yang telah mengundang saya sebagai host pada kesempatan Jumat siang hari ini. Dan ini merupakan kebahagiaan bisa mendampingi orang Ustaz dan Muksin, karena begini ya rumusnya, barang bagus kalau dikatakan dengan barang ini itu bagus. Iya kan? Iya. Kulitnya kambing itu tidak akan digunanya kalau tidak digandingkan dengan bentuk. Iya. Sama saya kulit kambingnya ini bentuknya ini suhar bentuknya ya. Iya. Saya pikir begini ya. Udah assalamualaikum tadi ya. Udah, saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dan sahabat yang hadir kembali di Zen Motion Official. Sebelumnya saya mohon maaf, matur pangapunten sembah karena biasanya kita hadir jam 1.30. Ternyata kita terlambat setengah jam karena saya masih ada kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan. Monggo Pak. Bahwa memang diskusi, sebenarnya lebih tepat ke diskusi ya, atau sharing saja. Hari ini saya sebenarnya ini temanya agak mengagetkan nih. Temanya agak mengagetkan kan, ini udah ngarah-ngarah ke tasawuf ya. Iya. Kameranya kurang dekat, Bang. Nurul Asfia bilang kameranya kurang dekat. Biar kelihatan gantengnya. Dipromosinya dulu ditemani oleh orang-orang ganteng. Bagi istrinya masing-masing. Baik, Tema kali ini kita bicara apa ini? Ngopi rutin gitu. romantika cinta Kaum Sufi. Baik. Sebenarnya ini adalah tema yang saya anggap sebagai tema yang sulit, tema yang rumit. Udah kaitin aja di situ sampean. Tema yang sulit, tema yang rumit karena ini sudah menyangkut kepada hal-hal yang bersifat esoteris Islam. Ya. Esoteris dan eksoterisnya. Karena bicara soal agama itu memiliki dua terma atau sudut pandang. Yang pertama secara syariah. Hal ini kan menyangkut masalah hukum fikih, yang menyangkut masalah ubudiyah, masalah muamalah, kemudian muasyarah. Itu kan menyangkut masalah hubungan fikih ya. Hubungan fikih ini selain merupakan hubungan langsung antara kita dengan Allah dalam bentuk ibadah mahdhah, tetapi ada hal yang lebih dalam lagi yang memang
tidak semua orang mungkin mau memahami persoalan ini, yang kemudian di dalam perspektif Islam kita bisa menyebutnya sebagai ilmu tasawuf. Tasawuf itu sendiri adalah bagian dari ikhtiar dan upaya para kaum-kaum sufi atau yang kita sebut sebagai ahlus suffah. Tidak hanya melihat Islam itu atau ibadah atau ubudiyah dalam Islam itu pada sisi luarnya saja, tetapi dia juga yang lebih spesifik, dia menyangkut kepada persoalan ibadah yang menyangkut ibadahnya hati kepada Allah. Maka pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang tinggal di sekitar empiran Masjid Nabawi yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah sahabat-sahabat yang secara ekonomi memang sangat miskin. Termasuk beberapa di antaranya seperti sahabat Salman Al-Farisi, Abu Hurairah, kemudian ada juga disebut Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat-sahabat itu kan tidak semuanya memiliki kekayaan yang super. Paling bisa kita sebutkan sahabat-sahabat yang kaya seperti Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn al-Awwam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain sebagainya, dan lain-lainnya. Tetapi tidak sedikit di antara sahabat Rasulullah, bahkan dalam beberapa ahli sejarah menyebutkan lebih dari 300 sahabat Rasulullah yang memang kehidupannya sangat minim secara ekonomi. Nah, kan tetapi kekurangan secara ekonomi tidak menyebabkan para sahabat-sahabat ini menjadi mengeluh, apalagi kemudian menyalahkan apapun. Maka kemudian berawal dari sinilah bahwa kehidupan sufisme Islam selalu dikaitkan kepada kehidupan yang sederhana. Bang Faisal sini aja bang, nggak kelihatan. Samping tuh Bang Faisal. Ada Pak Rehan juga di belakang. Bahwa kehidupan para sahabat yang sangat sederhana ini, apakah kemudian ini bisa diterima apa tidak lah? Hidup itu mau kaya atau miskin itu kan bukan sebuah ukuran, Cak Holi, beliau sebagai ketua Tanfid. Tetapi ukurannya sekarang adalah seberapa mampu, seberapa mau, dan seberapa besar kita menerima karunia itu dari Allah. Bahwa kekayaan dan kemiskinan itu bukan ukuran kebahagiaan dan kesedihan. Kekayaan tidak bisa menjamin seseorang merasa berbahagia atau paling berbahagia di bumi, tetapi kemiskinan tidak serta-merta menjadi sebuah jawaban bahwa orang itu paling bersedih. Maka dalam dimensi inilah, dalam dimensi ruhaniyah yang sangat spesifik ini, maka kemudian kita kenal dengan dunia tasawuf. Dunia tasawuf ini membicarakan atau membahas hal-hal yang berkaitan tentang kesadaran hati, tentang apapun yang Allah berikan. Nah, di luaran sana tidak sedikit orang-orang yang mencemooh tentang kehidupan sufisme, tentang kehidupan tasawuf, seakan-akan kehidupan tasawuf itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Padahal kehidupan Rasulullah itulah kehidupan tasawuf yang sebenarnya. Sederhananya Rasulullah, sabarnya Rasulullah, ikhlasnya Rasulullah, ridhonya Rasulullah, dan yang paling puncak adalah rasa mahabbah atau rasa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebetulan siang hari ini yang kita sedang bahas adalah cinta, romantika. Romantika kaum sufi. Maka kemudian dalam pemahaman kita hari ini bahwa menjadi kaya itu tidak dilarang, tetapi miskin bukan anjuran. Kaya tidak dilarang, miskin juga bukan anjuran. Nah, kehidupan sederhana Rasulullah itu jangan diidentikan dengan kemiskinan loh ya. Saya agak sedikit menolak. Saya menolak jika dikatakan Rasulullah itu miskin. Bukan. Rasulullah itu sederhana. Beda loh antara miskin dengan sederhana. Beda nggak? Beda. Iya. Kalau kita ini kan miskin. Ya. Kalau beliau ini wajahnya aja yang sederhana. Ini kan bukan wajah miskin sebenarnya. Ini wajah sederhana. Belum dianjurkan. Jadi terima kasih bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah hadir semuanya. Ini luar biasa sekali. Yang sudah, masya Allah, ada siapa? Tolong dibaca. Ya, di sini juga ada Bang Ujek. Bang Ujek ini aktif ya di dunia. Kalau udah Ustaz Jan Muksin udah hadir di sini, beliau selalu hadir. Iya. Terima kasih. Baru buka sudah terbagi 100 lebih. Masya Allah. Dan Nurul Asfiya, kurang dekat Asfiya. kameranya. Terima kasih Asfiya. Asfiya. Tia Junpin ini orang apa ya? Mandarin nggak ya? Bukan. Gini ya.
Ini mereka hadir ini ada beberapa kemungkinan bagi saya pribadi. Pertama, karena sosok seorang Zain Muhsin yang saat ini disebut dengan UZM, panggilan baru. JM, saya katakan panggilan sayang UZM, panggilan sayang UZM. Kalau kita panggil Ustaz Muhsin lah. Saya kemarin sempat rapat sama Pak Had. Nah, kenapa UJM sih? Kenapa nggak SGM gitu kan? SGM kan susu. Iya, maksud saya Lebih familiar ya. lebih menarik gitu. Wah, berat ini bukan ini susu nih. Iya. Yang kedua, sosok Zain Muhsin. Atau yang itu yang pertama, yang kedua itu karena mungkin judulnya itu tadi. Nah, judulnya ya. Romantika. Karena kita sadari bahwa hidup ini tidak akan terlepas dari romantika cinta. Baik. Dan yang belum dipahami tentang sufi, bisa jadi kawan-kawan penikmat Zain Muhsin ngopi bareng di pada Senin ini, dia ingin tahu apa itu, karena ketertarikan dan keterikatan tentang kecintaan itu. Betul, Yang kedua, betul. karena apa itu sufi Gitu ya. Iya. Saya menyebutnya bahwa sebagaimana terma Al-Quran mengatakan bahwa cinta itu ruang kosong. Ketika peristiwa yang terjadi Nabi Allah Musa alaihissalam dihanyutkan oleh ibundanya karena dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam itu kan dihanyutkan ke sungai. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran suaranya? Punya saya juga. Ya, dengar. Iya. Punya VJ. Iya. Punya VJ. Ya, baik. dengar, ya. Nabi Allah Musa alaihissalam dihanyutkan oleh ibunya. Nabi Allah Musa alaihissalam dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Sampai kemudian perasaan yang ada di dalam hatinya ibunda Nabi Allah Musa itu kerasa kosong. Perasaan yang kosong itu hanya bisa diisi oleh sesuatu. Maka itu makna cinta. Cinta itu adalah ruang kosong. Cinta itu adalah ruang kosong yang bisa diisi oleh sesuatu. Kalau ruang kosong itu diisi oleh Allah di dalam hati kita, berarti kita akan cinta kepada Allah. Ketika ruang kosong itu diisi sesuatu dan itu adalah Rasulullah SAW, maka kita akan cinta kepada Rasulullah. Dan ketika ruang kosong itu diisi oleh sesuatu yang bersifat materi, maka dia cinta kepada sesuatu yang bersifat materi. Bisa disederhanakan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang timbul karena adanya tempat yang kosong kemudian diisi oleh sesuatu. Nah, timbulnya ruang kosong itu tadi kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati manusia itu lembut. Hati manusia itu Allah ciptakan dengan segala kelembutannya. Maka segala sesuatu berkaitan dengan cinta berarti dia tidak bisa lepas dari sifat kasih sayang dan sifat kelembutan. Nah, berkaitan tentang ini, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sesuatu kewajiban. Kita mengisi ruang-ruang kosong di hati kita itu dengan rasa cinta kepada Allah. Tetapi syarat dari keterisian cinta itu adalah ketaatan dan kepatuhan. Bukankah syarat cinta itu kan sederhana? Saya pernah sampaikan itu dalam sebuah pengajian kemarin. Lau hubbuka shadiqan fa'ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Bahwa kalau memang cintamu itu benar, bukan cinta palsu, bukan cintanya sampean. Ini kan rodo-rodo palsu ya. Kita gotik. Tolong tidak usah diungkap. Nah, kalau memang cinta kita itu benar, pasti kita akan patuh kepada apa yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan patuh kepada Allah. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW, kita pasti patuh kepada Rasulullah. Kalau kita kalau cinta kepada orang tua, kita akan patuh kepada orang tua. Kalau kita cinta kepada guru, kita akan patuh kepada guru. Nah, problem dasarnya ketika kita menggunakan kata cinta itu sebagai bentuk rasa atau manifestasi dari rasa kasih sayang, ternyata kita tidak bertanggung jawab terhadap rasa itu. Artinya apa? Bukankah Allah sudah menghadirkan kita di tempat ini? Walaupun Jumat kemarin tidak bisa hadir, kita dihadirkan kita di tempat ini karena ada satu, Apa itu? cinta. Kosongan dalam diri. Iya, kita mengosongkan diri dari sesuatu, kemudian mengisinya dengan sesuatu. Oke? Sebenarnya mungkin teman-teman ini ketua Tanfid, kemudian ini sekretaris Tanfidiyah, saya juga sebagai mustasyar. Sebenarnya kita ini mungkin ada kegiatan lain. Betul. Oke? Ada kegiatan lain, kepentingan lain. Tetapi kemudian kita mengosongkan semua itu
Dan kita mengisi kekosongan itu dengan hadir di tempat ini. Kenapa? Kita cinta kepada umat. Kita cinta kepada umat, kita cinta kepada para penonton, kita cinta kepada para pemirsa, kita cinta kepada para pendengar. Dan yang gak kalah pentingnya, ternyata kita juga cinta kepada hal-hal lain. Tetapi jangan sampai hal-hal yang lain ini mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian cinta itu menghilangkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini penting untuk kita bahas hari ini. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Ada Diva Jamaah An-Nur Pasar Tengah, Waalaikumsalam. Terus Babang Irfan Farid Masadir, kemudian Ishak Busra, kemudian ada Ustadz Munaji, ada Niwar Bergex, kemudian Ali Patmu, semuanya yang hadir, Cha Junpin, wah ini Virus, kemudian Nurul Asfia, Bang Uje, ada Dedi, ada Humay, ada Usman bin As, kemudian Muhammad Abdul Halim, sahabat Muhammad Tahir dan Muhammad Abdul Halim sama yang lainnya. Ya sudah ada. Jadi mungkin sederhananya seperti itu. Ada saya di Oh boleh ya. Ustadz Holil Hamidin hadir juga ternyata ini. Jadi gitu siap. Cinta di kaum sufi saat ini, saudara-saudara sekalian. Belum ya? Belum. Ini masih belum. umum Ini ya? Kan sekilahnya Masih tadi. teras ini, belum Iya, ke dalam. belum ke dalamnya lagi. Maksudnya sekilasnya aja. Begitu ya. Jadi kalau kalian pengen bertanya tentang sekilas dari depan yang awal tadi Ustadz Jan Muksin udah nyampein, jadi kalian di chat aja, ditanyain aja, komentar di kolom komentarnya aja ditanyain pendapat kalian seperti apa. Silakan. Karena di sini juga ada Ketua Transmedia dan Muktasar kita yang lagi mungkin bisa ngejawabnya nanti. Seandainya nggak bisa ngejawab, otomatis kita jadikan PR aja. Siap. Tapi kalau bicara cinta ya, Ya cinta ya. Agak deketin aja Kang. tidak ada kecintaan yang lebih besar dan agung daripada kecintaan Nabi Muhammad pada umatnya. Siap. Ketika Nabi Muhammad wafat, yang ditanya itu umat. Siap. Nah, kalau begitu itu cinta seperti apa ya? Cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa digambarkan dengan apapun. Cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa digambarkan dengan apapun. Saya menjadi teringat dialog sederhananya antara seorang panglima besar Islam pada waktu itu, sahabat Amr bin As radhiyallahu an, ketika menjelang kewafatannya, beliau itu didatangi oleh beberapa sahabat dan menanyakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanyakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berkaca-kacalah Sayyidina Amr bin As tadi. Kenapa? Karena beliau begitu sangat mencintai dan merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sahabat itu mau bertanya tentang seperti apa Rasulullah, beliau tidak menjawab. Beliau tidak menjawab, bukan beliau tidak tahu, tetapi beliau khawatir jawabannya itu mengurangi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyidina Amr bin As? Bagaimana mungkin aku menjawab orang yang paling aku cintai, ternyata aku tidak bisa mencintainya lebih, beliaulah yang lebih mencintaiku. Kita hadir di tempat ini karena cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mungkin kita ini mampu menggambarkan cinta Rasulullah kepada kita? Rasulullah sudah meninggalkan semuanya. Rasulullah sudah mengalahkan dirinya sendiri. Orang berkata, iya memang Nabi, iya. Tetapi bukankah banyak Nabi-Nabi dan Rasul yang lain selain Rasulullah? Banyak. Sangat banyak. Antaranya ada yang meninggalkan umatnya. Ada meninggalkan umatnya malah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir kewafatannya pun, beliau masih menangis. Beliau selalu mengatakan ummati, umatku. Betapa agungnya rasa cinta Rasulullah. Dan kita tidak bisa menggambarkan itu. Tetapi Allah sudah memberikan cara, qul in kuntum tuhibbunallah, maka kata Nabi, fattabi'uni. Begitu kata Nabi, kalau memang kalian itu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni kata Nabi, ya ikuti aku saja. Mengikuti ibadahnya Nabi, perilaku Nabi, akhlak Nabi, ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Tapi kita tidak bisa sempurna. Kita tidak dianjurkan untuk sempurna seperti Nabi. Itu problemnya. Nah, Apakah kalau tidak sempurna kita lalu tidak mendapatkan rasa cinta Nabi Muhammad itu? Ya enggak. Saya kasih gambaran sederhana ya. Mungkin kita bisa menikmati sesuatu, tetapi tidak bisa sempurna. Nah, tetapi bukan berarti mengurangi rasa cinta kita terhadap sesuatu kan. Kita mencintai Nabi, tapi kita tidak bisa meniru Nabi secara sempurna dan utuh.
Tetapi paling tidak kita jangan mengabaikan rasa cinta Nabi kepada kita, dan jangan sampai mendudukkan orang lain di hati kita melebihi kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebuah kemunafikan. Bagaimana mungkin kita mencintai Nabi sementara ada yang lain selain Nabi dalam hati kita? Itu harus ditinggalkan. Iya, mencintai istri dan anak bukan berarti harus meninggalkan Nabi. Tetapi mencintai Nabi justru semakin harus mencintai anak dan istri, karena itulah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini disandarkan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya menyenangi ini, iya, sewajarnya saja. Saya menyukai ini sebutuhnya saja. Kan tidak ada larangan. Tidak ada larangan, tetapi jangan sampai rasa cinta terhadap yang lain ini menghilangkan esensi cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kadang itu saya mencintai istri saya itu saya jawab begini. Saya mencintai istri itu karena Rasulullah menyuruh saya, bukan ada. Iya. Kalau Rasulullah tak nyuruh, saya tak akan cinta sama dia. Iya. Istri sama istri tetangga. Istri yang mana? Istri yang di rumah. Oh, istri. Kira istri tetangga. Tapi di rumah satunya. Baik, yang sudah hadir kembali Ustadz Doli Hamidin. Oh, sebelah ya. Ada Samsudin Udin, maaf tak bisa hadir. Kemudian Hamid Nur Bangkalan, ada Lila Nur Aini Kiyah di Makassar hadir. Terima kasih Makassar yang sudah hadir. Yang di Jakarta, Bandung, kemudian yang ada di Jeddah, Saudi Arabia, yang ada di Madinah, yang ada di Mekah. Kemudian sahabat dan saudara-saudara yang ada di belahan negara lainnya sudah hadir bersama kita. Ada yang ada di Malaysia. Malaysia. Saya lihat ada yang dari Iya. mana itu? Ada beberapa negara yang sudah hadir bersama kita hari ini. Aceh bukan negara ya? Iya. Iya, itu tadi ya. Kembali ke rasa cinta itu. Cinta kaum sufi yang luar biasa. Nah, itu masih bahas cinta itu ya? ini kita bahas cinta. Ini belum dalam ke masalah sufinya ini. Sufinya. Agak-agak ke ruang tamu lah. Ini ke ruang tamu ini. Kamarnya Mas. Oh, belum. Ini kamar khususnya belum ini. Ini kita masih di ruangan depan ini. Kita masih bicara di pintu saja dulu. Di pintu cinta. Nah, kita sering mendengar 5 waktu sehari semalam azan. Azan yang sering kita dengar itu sebagai rasa bukti cinta Allah kepada kita. Allah memanggil kita dengan panggilan yang baik. Hayya 'alas shalah. Masih enak Allah memanggilnya. Karena apa? Allah menyiapkan yang kedua, hayya 'alal falah. Allah menyiapkan kebahagiaan, kemenangan dan kesuksesan untuk kita. Tetapi kemudian muncul penolakan dari diri kita. Padahal itu panggilan kasih sayang, panggilan cinta dari Allah. Tapi kita menolak dengan yang lainnya. Kita menolak dengan alasan tertentu. Nah, bukankah itu pengkhianatan? Kita marah ketika orang lain mengkhianati kepercayaan kita. Atau kita merasa kesal ketika orang lain kita anggap mengkhianati cinta kita. Nah, bukankah kita termasuk orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya? Iya, kita berkhianat. Allah sudah memberikan apapun dari mulai kita tidur sampai terbangun, tidur lagi, bangun lagi. Allah menyiapkan nikmat, Allah siapkan rezeki, Allah siapkan semuanya, Allah cukupkan semuanya. Tidak cukupkah itu? Tidak cukupkah bukti bahwa Allah sedang mencintai kita? Nah, kalau Allah tidak mencintai kita, pasti kita akan dibiarkan. Jangan sampai kemudian begini. Kita punya istri dan kita punya anak. Saya kasih dalam konteks yang sehari-hari. Kalau istri kita sudah mulai tidak menegur kita, istri kita sudah mulai tidak menyapa kita, istri kita sudah mulai tidak tersenyum dengan kita, kewaspadaan tersendiri. Nah, kan kita harus wanti-wanti. Kita harus bermuhasabah. Kita introspeksi diri. Loh, kenapa istri saya tidak menegur saya? Kenapa anak saya tidak tersenyum? Kenapa tetangga saya tidak tersenyum pada saya? Kepada teman dan sahabat saya, kemana mereka? Kenapa tidak tersenyum kepada saya? Bagaimana dengan Allah? Ketika Allah sudah mulai tidak tersenyum dengan kita, ini bahaya. Kita sudah berada di warning, sudah perhatian, sudah. Hati-hati. Caution, hati-hati. Hati-hati, kenapa? Pasti ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak mengenakkan. Nah, maka siang hari ini kita bicara dalam kaitan cinta, romantika cinta para kaum sufi. Nah, berkaitan tentang sufisme modern hari ini dan sufisme tradisional. Para kaum sufi terdahulu meninggalkan dirinya
meninggalkan jasmaninya, meninggalkan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya untuk masuk kepada kehidupan spiritual, untuk masuk kepada kehidupan yang intens, yaitu masuk kepada kehidupan cinta yang sebenarnya, yaitu cinta Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Sebagaimana kita temukan pada sejarah-sejarah awal munculnya para ahli-ahli sufi, ahli-ahli sufi besar yang meninggalkan kehidupan ramai hanya untuk masuk pada kehidupan sunyi yang kita sebut sebagai salik, adalah orang yang tengah mencari dan masuk dalam kehidupan suluk. Kehidupan suluk itu adalah kehidupan ini, kehidupan misteri, kehidupan rahasia, kehidupan yang intens antara kita dengan Allah. Kalau sholat fardu ini sering kita mengabaikan. Kita sering mengabaikan sholat fardu. Kita sering meninggalkan sholat fardu demi sebuah cinta-cinta yang lain. Kita meninggalkan sholat hanya karena pekerjaan. Kita meninggalkan sholat hanya karena bisnis. Kita meninggalkan sesuatu hanya sesuatu yang tidak jelas. Padahal bukankah sholat kita itu adalah pertemuan kita kepada Sang Maha Cinta itu sendiri. Secara zahir kita memang di sini. Secara zahir ya kita masuk ke masjid. Tetapi bukankah secara ruhaniah kita sudah masuk pada pertemuan suci antara kita dengan Allah? Kalau saya tidak bisa berlama-lama dalam sholat, berarti saya tidak bisa menikmati pertemuan saya dengan Allah. Kang Holi kenapa terburu-buru dalam sholat? Menunjukkan bahwa Kang Holi tidak sedang jatuh cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin saya mencintai anak dan istri saya sementara saya tidak bisa tahan duduk bersama anak dan istri saya? Tapi bagaimana mungkin saya mencintai Allah sementara saya sering mengkhianati Allah, bahkan dalam pertemuan sekalipun? Salat kita itu adalah penyampaian kita kepada Allah, munadah, pengharapan kita kepada Allah, dan itu munajah, permintaan kita kepada Allah. Kenapa kemudian tangan kita angkat, wajah kita hadapkan, tapi hati kita palingkan? Tangan kita angkat meminta kepada Allah, lidah kita mengucapkan sesuatu, muka, wajah kita hadapkan ke Allah, tapi hati kita palingkan. Udah mau masuk ke tema ini ya, Yai Suping ya. Iya, hati kita palingkan. Bukankah ketika kita sholat, cintanya pakum sufi, cintanya kita kepada Allah itu ketika sholat, ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita sudah berikrar kepada Allah, ini wajah tuh, aku hadapkan diriku ya Allah, jiwa ragaku ya Allah, fikiranku, hatiku, ruhku, aku hadapkan kepadamu. Kita menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan hati kita lurus, hanifa, bersih, suci, nggak pakai noda. Muslimah, kita ini tunduk dan patuh kepada Allah dalam sholat. Tapi kenapa kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah dalam sholat itu sering kita abaikan, sering kita tinggalkan? Kita sedang berbicara kepada Allah, tapi malah hati kita berpaling kepada yang lain. Kita sedang berdiskusi, kita sedang bercakap-cakap, kita sedang menyampaikan apapun kepada Allah, tapi sebenarnya kadangkala kita lebih banyak berpaling. Kalau saya pribadi kadang juga Iya. demikian. Saya kan sering Nggak ditegur istri. sering ini meninggal ketika azan itu tak langsung. Oh Iya. Kalau saya sering, kalau sampean kan kalau sampean kan begitulah. Iya. Sebenarnya mungkin dengan alasannya. Iya, dengan alasan. Alasannya kadang karena Allah itu pasti maafkan saya gitu. Iya. Karena dengan kecintaan, karena saya yakin kecintaan Allah itu bukan kecintaan bos kepada anak buahnya. Iya. Kalau anak buah cinta bos pasti ada yang diperlukan, Iya. kepentingan. Pemahaman ini dipahami oleh Imam Abu Hasan Sadili. Abu Hasan Sadili bahwa Ternyata saya sangat juga ya artinya. karena Abu Hasan Sadili itu seorang ahli sufi yang luar biasa. Beliau itu adalah pendiri Thariqah Sadiliyah di Fez, Maroko. Dan beliau itu cara pandang beliau itu begitu yakin dan percaya kepada Allah. Yakin dan percaya kepada Allah.
saking yakinnya kepada Allah, beliau mengatakan begini, qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah, bahwa sedikitnya amal perbuatan tapi dibarengi dengan rasa bahagia kepada Allah. Sujud saya sedikit, doa saya pendek, munajat saya tidak banyak, taubat saya sedikit, tapi dibarengi dengan rasa yakin dan yakinnya, ya Allah, aku percaya walaupun aku seperti ini tapi Engkau mengampuni. Khairum min katsiril amal, lebih baik dibandingkan dengan banyaknya amal tapi dibarengi dengan rasa menggerutu kepada Allah. Oh, perbandingannya ke situ ya. Menggerutu itu. Gerutuannya seperti apa? Allah menerima apa tidak? Loh, kok nggak nerima? Nih, anak muda seperti Faisal ini, mungkin doanya panjang kali lebar. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku pekerjaan, berikan aku jodoh, berikan aku ini dan itu. Kalau yang di samping saya, Allah, berikan kelembutan hati bagi istriku, Amin. biar aku kawin lagi, mereka tidak marah. Kan kira-kira begitu. Betul ya. Oh, maaf ya, yang tadi Enggak. tanpa sengaja saya itu. Saya aminnya itu mudah-mudahan istri saya lembut sampai kalau mau kawin lagi enggak. Enggak. Tanpa rencana. Kalau saya Tanpa rencana kalau ya? saya terus terang aja ya, kalau istri saya di rumah kalau jual muka, saya balikin dia, saya jual buang sampah. Gitu. Kalau istri buang muka, Saya jual buang sampah. langsung buang sampah gitu ya. Masya Allah. Kan popok-popok bayi itu kan banyak Inspiratif sekali. Paris, Iya. kalau istri tidak menegur kawin lagi stuck kita. Oh gitu ya. Terus masalah pribadi jangan dibawa-bawa sini lah, nggak elok ya. iya. Jadi begini, Ke Abi Hasan As-Sazili. Abu Hasan Sadili itu. Tapi kan itu pertimbangannya itu dengan menggerutu. Iya, karena begini, bisa nggak kita ini beribadah kepada Allah untuk sampai betul-betul yakin kepada Allah, untuk betul-betul sampai meyakini Allah dengan sebaik-baiknya dalam keyakinan, dengan bentuk apa ya, keyakinan sepenuh-penuhnya kepada Allah, bahwa apapun yang tengah kita lakukan ini, apapun yang sedang kita bicarakan hari ini, tujuannya adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, nilai aplikasinya atau aplikasi dari apa yang kita bincangkan siang hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan manfaat bagi orang lain. Ya. Kita hidup itu kan sederhana, nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk. Bagaimana nanti saya ibadahnya seperti, nggak usah muluk-muluk. Cukup hidup itu dengan tidak. Kalau memang ibadah kita tidak banyak, ibadah kita sedikit, cukup dengan tidak menyakiti hati siapapun. Apa kabarnya Mamuju hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamuju. Tegal hadir, Mamuju Sulawesi. Lagi streaming. Jadi Nanti ya jadi. iya, kalau ngomongin masalah ini, saya sering ini lihat sampean itu posting kayak di beranda Facebook sampean itu. Kayak sampean itu, kata-kata sampean itu udah menjelajahi Jalaluddin Rumi itu biasa. Jalaluddin Kan tasawuf itu sufi ya beliau itu. Iya begini. Kata-katanya itu percintaan yang luar biasa kata-katanya. Saya melihat dan memandang hidup itu adalah karunia besar dari Allah. Saya melihat hidup ini yang Allah kirimkan untuk saya itu hadiah terhebat untuk saya. Karena modal hidup saya itu satu, hidup. Live. My life. Kalau saya sudah tidak hadir, kalau saya sudah tidak hidup lagi, berarti modal saya sudah habis. Maka modal hidup saya yang Allah berikan untuk saya sebaik-baiknya akan saya pergunakan sebaik-baiknya itu di jalan cinta, di jalan kasih sayang. Tidak penting bagi saya menjawab cemoohannya orang, tidak penting bagi saya menjawab cibirannya orang, tidak penting bagi saya menjawab caci maki orang. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang dicaci maki oleh orang lain, bersabarlah, dan kalau perlu doakan orang lain itu agar diberikan kebaikan oleh Allah. Ketika orang lain berbuat buruk kepada Allah, berbuat buruk kepada kita, husnudzon kita satu, ya Allah, mungkin dulu aku pernah berbuat buruk kepada orang lain, betapa sakitnya orang lain ketika aku tersakiti, maka hari ini kemudian Allah mengirim orang ini kepadaku untuk menyakiti hatiku dengan lidahnya. Berarti aku tidak pantas untuk menyakiti orang lain, pasti orang lain merasa tersakiti, karena ketika orang lain menyampaikan ini kepadaku, aku sangat merasa tersakiti. Menunjukkan betapa dalamnya rasa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada orang yang sangat membenci Nabi. Kita dibicarakan orang lain tidak perlu kita dengarkan. Urusan kita dengan Allah belum selesai. Kenapa kita tertarik dengan urusan manusianya? Urusan Cak Holi dengan Allah udah selesai? Belum selesai.
Kenapa? Iya, kenapa kita harus tertarik kepada urusan yang lain? Terus assalamualaikum Kiai Warizi Dahlan. Waalaikumsalam Kiai Warizi. Ikut hadir pimpinan Gus Warisi, pesantren. Iya. Gus Warisi. Kiai Warisi tolong juga nanti undang saya ya. Saya belum Kiai tapi ya tolonglah diundang Kiai. Iya, iya. Gus Warisi ini luar biasa. Ya, kemudian masih muda Yai. Mahendra Ami, Kepulauan Riau, Batam, nyimak Ustadz. Terima kasih yang sudah hadir dari Batam. Ustadz Abdul Somad ya dari. Oh, beliau di Riau, beliau di kepulauannya. Oh iya ya. Ya, lainnya. UGM, wah. Mas Udin Fatah, Ciri-ciri- nyimak Ustadz. Nah, semoga Ustadz selalu sehat walafiat Amin, amin, agar amin, bisa selalu memberikan penyerahan kolom. Terima kasih. Ciri Muslim yang sudah sufi itu adalah dia sayang dengan istri dengan indikasi dia takut dengan istri. Apa betul itu? Maaf ini supaya untuk tadi ya. Ya, Kang Jufri hadir. Bahasa Hadir Pak tadi Kiai. soal Terima kasih apa Kang Jufri. tadi. Jadi begini, orang itu selalu mengait-ngaitkan rasa cinta kita itu dengan kehidupan terdekat kita. Kita bertiga ngomongin istri, kalau ini jangan ya. Jangan Kenapa, ngomongin Yai? istri. Kenapa? Hah? Nggak laku masih. Kita bicara yang jelas-jelas saja ini. Bahwa dasar kita mencintai istri itu karena Allah. Karena Allah wa Rasul. Allah wa Rasuluh. Kita mencintai anak karena Allah dan Rasulnya. Jadi alasan kita mencintai sesuatu itu karena Allah, maka dalam setiap ibadah kita Allah mengkaruniakan kita kalimat lillahi ta'ala. Tujuan dari amal perbuatan kita itu pada akhirnya akan kita serahkan kepada Allah. Jadi mencintai anak dan istri itu sebenarnya kita sedang mencintai Allah, karena kita telah melaksanakan perintah Allah yang dianjurkan oleh nabinya. Manifestasi itu semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dekat kepada anak dan istri, cintai anak dan istrinya. I love you my wife. Saya takut saya masih susah kepikiran nih balik nih. Yang dari gitu ya. Tadi doanya itu saya amin nih masalahnya. Ya, terima kasih yang sudah hadir semuanya. Yang sudah hadir luar biasa teman-teman semuanya. Jadi begini, jangan kemudian kita merasa bahwa Allah hari ini sedang mendolimi kita. Tapi katakan dalam hati, ini semuanya karena Allah mencintaiku. Ini semuanya karena Allah menyayangiku. Bahkan dalam ayat yang berbeda itu, bukankah Allah telah menyiapkan hati kita itu? Allah sudah menyiapkan hati kita itu sebagai sesuatu yang baik. Tinggal pilihannya, ada orang yang mau membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kuncinya di situ. Maka sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotorinya. Kehidupan sufisme, kehidupan tasawuf adalah upaya dan ikhtiar ruhaniyah untuk masuk kepada proses penyucian hati. Tazkiyatun nufs, membersihkan jiwa dari pikiran yang buruk, membersihkan pikiran dari hal yang kotor, membersihkan hati dari prasangka-prasangka buruk, agar penyakit mulai hasud, fitnah, sum'ah, ghibah, namimah, takabur itu tidak masuk ke sini. Kemudian kita menggantinya dengan taubat. Kita menggantinya dengan inabah. Apa itu nabah? Kembali pulang. Kembali pulang kemana? Kembali pulang di mana kita berasal. Kita ini adalah makhluk yang sama. Saya Ketua Tanfidz, kemudian di samping saya ini Pak Guru ini, kemudian ada Mas Fiji Yozi, kemudian operator saya Kang Fahad. Kita ini diciptakan sama oleh Allah, dengan potensi-potensi yang sama. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Hari ini kita bisa lebih baik, na'udzubillah wal'iyadzubillah. Bisa saja pada suatu masa seorang itu bisa menjadi lebih buruk. Tetapi kata kuncinya kan satu. Bagaimana hati itu yang baik dan benar, yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Caranya adalah membersihkan, masuk pada tazkiyatun nufus. Agar hati ini menjadi aman, tenang dan nyaman, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah bagian dari cara kita untuk menyambung hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kemudian hati yang kotor ini nyaris tidak ada apapun di sana. Hati yang kotor segera bersihkan. Dengan apa? Taubat, inabah, kembali kepada Allah. Setelah itu kemudian kita menjadi pribadi yang tawakal, berserah diri kepada Allah. Dan agar hati ini, maka kecenderungan sufi, kaum sufi terdahulu meninggalkan kehidupan duniawi. Kenapa? Karena ada kekhawatiran jika dunia yang tengah kita tempati hari ini mampu mengotori hati,
Saking cintanya kepada harta, cinta kepada jabatan, sampai kita lupa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka waqad khaba man dassaha, maka dan sungguh sangat merugi orang-orang yang telah mengotori hati dan jiwanya. Siapa? Orang yang tidak ingat kepada Allah, yang tidak pandai bersyukur, yang tidak pernah bersabar di jalan Allah, yang tidak pernah berbuat baik di jalan Allah. Hatinya selalu sumpah, hatinya selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Maka mulai sekarang belajarlah bagaimana hati kita ini selalu berhusnudzon. Husnudzon atau baik sangka itu diawali oleh pembersihan hati. Cara yang paling efektif adalah dengan melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah yang paling efektif adalah sholat kita kepada Allah. Sebagai bentuk rasa manifestasi rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa kita sholat selalu terburu-buru? Karena di dalamnya nyaris tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin. Mungkin ada yang lain teman-teman. Bismillah, bismillah. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang ingin ditanyakan. Sekali lagi saya ini beritahukan kepada kawan-kawan semuanya yang mau ditanyakan tentang percintaan, masalah kaum romantika, kaum sufi hari ini, monggo dipertanyakan. Mungkin kita masih stay di sini. Sufisme baru, sufisme yang muncul hari ini, sufisme modern. Kita ini hidup di dunia modern. Kita berada di kehidupan materialis. Kanan kiri kita itu materi, depan belakang kita adalah materi, dan kehidupan kita selalu dihiasi dengan persoalan materi. Sebagai sebuah kewajaran dalam kehidupan modern, kita membutuhkan HP dengan aplikasi yang baik. Tetapi jadikan itu sebagai cara agar kemudian kita bisa lebih dekat kepada Allah dan bisa menjadi sebuah nilai manfaat. Kita tidak usah membuang ini selagi kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kemudian menyalurkannya dengan baik, dan tidak meninggalkan kebaikan-kebaikan selain itu karena Allah dan Rasulnya. Jangan merasa bersedih, jangan merasa bersusah hati karena hari ini belum dapat jodoh. Jangan susah karena hari ini belum punya pekerjaan. Rezekimu sudah diatur oleh Allah. Kamu tidak perlu mencari rezeki karena Allah sudah menyiapkan. Kalau kalimat mencari itu berarti sesuatu yang tidak ada. Tetapi Allah sudah menyiapkan, berarti kamu tinggal menjemputnya. Ada yang bersedih karena hartanya habis. Tidak usah bersedih. Allah pasti menyiapkan rahasia besar. Kalau seandainya Allah masih menjadikanmu kaya, boleh jadi hari ini kamu menjadi orang yang lupa diri dan kemudian sombong kepada Allah dan sama manusia. Ketika doamu hari ini dikabulkan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah. Tetapi jika seandainya doamu belum dikabulkan oleh Allah, bersabarlah. Sebab kunci dalam berdoa adalah bersyukur dan kemudian bersabar. Bersyukur ketika pengharapan kita dikabulkan oleh Allah, dan bersabarlah ketika doa dan harapan kita masih belum dikabulkan oleh Allah. Ada orang yang bersusah hati dan bersedih. Kenapa dengan saudaraku? Kenapa dengan keluargaku? Kok sering-sering dia melanggar perintah Allah? Doakanlah dalam kebaikan. Bagaimana dengan ibuku? Kewarizi. Jadi bagaimana dengan ibuku? Tadi ada pertanyaan. Terima kasih Kewarizi Dahlan. Kewarizi terima kasih banyak atas hadirnya. Kemudian ada Syahid Palima hadir ya. Jadi begini, kenapa bersusah hati ketika ada orang-orang di sekitar kita yang hari ini kehidupannya masih seperti itu, cenderung menyusahkan orang lain? Allah sedang mengujimu. Apakah kamu mau menyelamatkannya karena Allah dan karena rasa cintamu kepada Allah? Kalau seandainya abang, saudara, adik, atau mungkin orang tua yang hari ini belum melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, maka itu adalah medan di mana kamu harus berjuang agar mengembalikan orang-orang yang di sekitarmu itu kembali ke jalan Allah. Allah tidak akan pernah mengujimu di luar batas kemampuanmu. La yukallifullah illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan sebuah beban, saudaraku yang tadi sudah inbox. Allah tidak akan pernah memberikan beban sesuatu apapun kepadamu jika kamu tidak mampu memikulnya. Sebelum Allah menurunkan beban dalam hidupmu, Allah sudah menguatkan pundakmu. Ketika Allah memberikan pertanyaan dalam hidupmu, Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. Tinggal bagaimana upaya kita keluar dari persoalan yang kita anggap sebagai sesuatu masalah dalam hidup. Yakinlah bahwa itu bukan masalah, tetapi itulah cara Allah untuk menguatkanmu.
Dan Allah percaya itu. Saya punya tafsir tentang ayat itu, Mm-mm. tapi problem pribadi. Iya. Suatu hari Mm-mm. HP saya ini jatuh kemarin. Mm-mm. Itu pikiran saya udah mahal nih biaya Mm-mm. beli baru, Iya. antara beli baru dan memperbaikinya dengan dana yang sangat besar. Dan Mm-mm. pada saat itu saya tak punya duit jadi. Ya terus? Saya ambil lagi kan karena jatuh ke parit, Mm-mm. karena penuh air dan apa Mm-mm. kotoran dan lain sebagainya. Saya hidupkan lagi, saya jemur, hidup kembali ya ini. Iya. Dan dari situ langsung saya kembali ke ayat tadi. Mm. Benar-benar Iya. Allah itu tidak memberi cobaan sebatas kemampuan manusia. Karena waktu itu saya memang tak punya duit. Tapi sampai hari ini kan nggak punya juga. Itu off the record. Iya. Iya. Jadi Jadi saya alhamdulillah betul tanpa harus mengeluarkan duit. siapa yang bisa menyangka teman dan sahabat kita Kiai Warizi yang masih muda Oh iya. diberikan anugerah seperti itu oleh Allah? Yakinlah itu anugerah dari Allah, sekali juga Allah dengan menguji. Sebatas mana kesabaran beliau itu memimpin pesantren, membimbing para santri. Saya yakin tujuan beliau itu karena Allah. Maka di hatinya ada rasa cinta. Itu ngurus manusia sebanyak itu sulit. Ya betul ya. Nah, kalau itu tidak didasari oleh rasa cinta, saya yakin Kiai Warizi Dahlan tidak bertahan sampai hari ini. Baik, ada yang sudah hadir teman-teman. Ada siapa? Mardi Alves. Oh, Kemudian, datang. oh ada. Saya tadi si Mardi ini suruh ke sini. Kemudian Nadine Nagin, semoga sehat selalu Ustadz. Terima kasih. Ada Muhammad Helmi Adam, Meranti hadir Ustadz. Wah, jangan nyebut nama Meranti, jangan dipengen pulang kampung saya nih. Jangan nyebut nama Meranti, nanti Jen Muksin mau Apakah- pulang kampung. Betul? Apakah saya ini dengan beliau ini bisa disebut sufi? Karena saya meninggalkan kecintaan saya kepada istri dan anak pergi ke sini karena kecintaan saya kepada umat. Sufi itu bermakna orang-orang yang suf, yang sudah suci, bersih, pure Iya. dari kehendak apapun. Walaupun dia menikmati dunia, tetapi dia tidak menginginkan secara utuh. Dunia ini hanya wasilah. Nikmati dunia ini sebagai wasilah. Belum ya. Kita belum. Nikmati dunia sebagai wasilah, tapi nanti ada tujuan yang kita sebenarnya adalah Allah sebagai ghayah. Ya, tujuan. Tujuan. Jadi kita hari ini sedang melakukan aktivitas material duniawi, karena kita masuk surga kan nggak bisa lompat pagar, Mas. Kita kan harus lewat dunia dulu. Oh iya. Iya kan? Masa sampean masuk surga lompat pagar? Artinya bahwa dunia ini, sahabat-sahabat dan teman-teman di Zen Motion Official, bekerjalah engkau di duniamu ini sebagai bekalmu di akhirat. Tapi tetap yakinlah kepada Allah, seperti apapun keadaanmu, Allah mengirimkan sesuatu, itu demi kebaikanmu. Dan karena Allah sedang mencintaimu. Sahabatku Ubay KP Ismaili, Komandan Banser, OTW, terima kasih. Jadi bagi, siap. Ada ulasan dari Gus Warisi tadi. Alhamdulillah bisa ngaji langsung dengan Kiai Jen Muksin. Terima kasih. Di Suhardi dan Gus Bahak Pontianak. Oh, beliau, Luar Gus. biasa. KW. KW. Gus Bahak KW. Gus Bahak KW ini luar biasa ya, Gus. Mohon doanya saja Gus. Semoga Ada selalu usaha diberikan cabang kesehatan Pontianak Utara selalu. ada. Ini teman-teman banyak yang tanya ini, banyak yang tanya. Semua itu hanya cara saja. Dan tujuannya sampean saya yakin adalah Allah. Oh, Baik. tapi sholatnya jangan lupa. Oh, udah sholat beliau. jadi banyak yang tanya sama saya itu, Oke. Tuan guru sebenarnya di mana? Saya jawab hari ini saya di Pontianak. Saya orang Pontianak dan dakwah saya memang di Pontianak, walaupun beberapa kali atau dalam beberapa kurun waktu, dalam beberapa periode saya biasa ke beberapa daerah di Kepulauan Riau, kemudian saya juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan insya Allah juga Jakarta. Tapi base-nya saya di Pontianak, Mas ya, Kang, Akang, Mas, Mbak, Abang, Ucok, Uda, saya di Pontianak ya. UZM. Gitu ya. Tadi Muhsin yang bisa menguasai semua bahasa. Oh, Bahasa Arab, iya insya Allah. Iya insya Allah. bahasa daerah berapa ya? Saya bahasa daerah 4 Empat daerah. Berarti 8 bahasa. 8 Jadi bahasa. gini ya, Bahasa Goib. jadi gini ya Muksin. Iya. Untuk episode yang terakhir ini mohon Terakhir. kasih motivasi untuk kaum muda-mudi yang menjalani percintaan saat ini, tentang tema kali ini ya. Ya,
Baik, ketika orang berbicara tentang cinta, pasti tidak bisa dilepaskan apa yang disebut dengan hati. Karena pokok pangkal hidup manusia itu adalah hatinya. Kalau hatinya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Ada orang yang mengatakan begini, mulutku kotor memang, aku bicara selalu kotor, tapi hatiku baik. Itu sebuah kebohongan. Bagaimana mungkin hatimu baik jika lidahmu kotor? Karena lidah ini adalah cerminan dari hatimu yang baik. Jika lidahmu kotor, bisa dipastikan boleh jadi hatimu tidak seperti bersih sebagaimana yang kau pikirkan. Kenapa harus ada pertanyaan seperti ini? Yang di sampingnya, oh iya, itu karena terlalu cinta sama sampean dia. Bahar KW di samping Ustadz juga buatan Cina. Kenapa lu bawa Cina? Iya. Terima kasih Kang Ubay. Episode selanjutnya mikrofon ditambah di masing-masing host. Insya Allah sampean siap. Bukan saya yang siap, insya Allah sampean siap untuk kami kan? Amin. Mikrofon ditambah dulu ya. Makasih Mas Ubay mau nambah mikrofon, makasih banyak. Jadi gini, manusia modern hari ini, silakan Anda beraktivitas seperti apapun, tetapi jangan Anda lupa, niatkan itu semuanya semata-mata karena Allah. Bahwa Allah itu tidak mandang kepada rupamu hari ini, Allah tidak memandang keadaanmu hari ini, tetapi Allah melihat dan memandang kepada kedalaman hatimu, yang di dalamnya sudah tertancap dengan kuat kalimat cinta kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka niatkan semuanya itu karena Allah dan untuk Allah. Maka kaum muda hari ini, manusia-manusia modern hari ini, pertanyaan kita masih sama dengan pertanyaan lama. Ada 4 pertanyaan yang tidak bisa kita jawab sampai hari ini. Dari manakah kita? Siapakah kita? Ada di manakah kita saat ini? Dan akan kemana kita pada akhirnya? Hidup ini akan berakhir. Pertanyaan 2 saya bisa jawab. Iya. Siapa kita? Banser itu kata Kata orang. Oh gitu ya? Iya, ada Iya. kemarin ditanya. Oh gitu ya? Siapa kita? Banser. Masya Allah. Hanya orang Banser yang bisa Iya. jawab itu. Cinta itu Cinta itu menghapus apapun. Cinta itu berdiri dengan sendirinya. Karena cinta itu adalah anugerah dari Allah. Cinta itu adalah kasih sayang dari Allah. Maka selain Allah adalah sia-sia. Selain Allah itu menjadi percuma. Maka cinta pasti menghilangkan rasa bencimu. Rasa cintamu pasti akan menghilangkan rasa marahmu. Bahkan rasa cintamu menghilangkan yang lain selain daripada cinta itu sendiri. Cintai Allah karena cinta, maka Allah akan mencintaimu karena Allah adalah zat yang maha cinta. subhanallah, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Dan mudah-mudahan Afwan Yai, ciri-ciri manusia modern seperti apa? Aduh, belum, sebenarnya udah mau closing ya. Ya, mau closing. Masya Allah, Muhammad Zaini, Jakarta hadir Ustaz. Jakarta bagian ujung ya. Nah, beliau lagi udah berangkat ya tadi. Oh Jakarta ya, Oke. Masya Allah. Baik. Seperti apa manusia modern? Silakan kita hidup dengan fasilitas yang bernama kehidupan duniawi hari ini. Tetapi ingat di dalamnya di situ, jangan kita menyingkirkan Allah. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, selagi itu niatnya karena Allah, maka akan menghadirkan nilai kebaikan dan manfaat. Cinta akan menghapus apapun. Cinta akan menghapus apapun. Sekali lagi ulangi. Cinta akan menghilangkan dan menghapus apapun kecuali rasa cinta itu sendiri. Manusia modern hari ini selalu sibuk dengan dunia material. Manusia hari ini, manusia modern selalu sibuk dengan angka. Manusia hari ini selalu sibuk dengan hitung-hitungan. Manusia hari ini, manusia modern hari ini selalu sibuk dengan basa-basi. Kita bisa duduk berempat, tetapi boleh jadi kita duduk berempat, tidak ada diskusi di antara kita, tapi kita sibuk dengan tangan kita ketika kita memencet apa yang disebut dengan gadget atau telepon genggam yang modern ini. Kita bisa banyak teman di dunia modern, tapi di dunia maya. Tapi bisakah kita mempertahankan satu teman di dunia nyata? Kita sering berkata-kata yang indah, tapi bisakah kita berkata-kata baik di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang lain? Maka manusia modern cenderung mengabaikan itu. Manusia modern cenderung melupakan itu. Tetapi manusia modern dalam kehidupan sufisme menjadikan apapun yang dimiliki hari ini, harta dan kekayaan yang berlimpah, tidak menyebabkan dia menjadi jauh dari Allah. Tetapi kekayaan yang dia miliki menyebabkan dia semakin jatuh cinta kepada Allah dan dekat kepada Allah. Jangan sampai pagar rumah kita yang tinggi,
menyebabkan hati kita juga terpagar oleh kebaikan orang lain. Jangan sampai kemudian istana kita yang megah menyebabkan orang lain menyingkir dari kehidupan kita. Jangan sampai ilmu dan pengetahuan yang kita miliki menyebabkan orang awam merasa orang-orang awam semakin tidak dekat kepada kita. Kepintaran, pengetahuan, dan ilmu yang kita miliki, dasarilah itu dengan rasa cinta, karena dengan begitu kita memandang manusia itu dengan pandangan yang sama, dengan pandangan kasih sayang. Paling terakhir, untuk sahabat saya, Kang Jamaluddin, saya tutup, wa ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu sebagai penutup. Adapun hamba-hamba Allah zat yang penuh kasih sayang, kita ini adalah hamba Allah yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta dan kebaikan. Alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Ketika dia berjalan di atas muka bumi, dia penuh dengan kepatuhan, dia menunduk, hatinya menunduk, dia tidak sombong. Karena ajaran sufisme Islam adalah bagaimana dia bersifat tawadu, dia bersifat rendah hati, dia tidak memandang orang lain itu rendah, tetapi menganggap dirinya yang paling rendah dibandingkan dengan orang lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang lain, ada orang-orang jahil yang mencacinya, yang menghinanya, bahkan memfitnahnya, dia tidak membalas itu dengan balasan yang sama, tetapi dia membalas dengan kebaikan dan kedamaian. Orang lain bisa saja membenci kita, tetapi jangan balas kebencian orang lain dengan kebencian yang sama. Tapi ketika ada orang lain membenci Kang Jamal, membenci saya, balaslah dengan rasa cinta. Apa cinta kita? Ya Allah, tunjukilah dia kepada kebaikan. Mungkin dia sedang mencintaiku, tetapi dengan cara yang berbeda. Mengenai cinta, Afwan Yayi, lebih baik mana mencintai orang yang dinikahi atau menikahi orang yang dicintai? Semoga bisa saling mencintai. Tetapi menikah dengan orang yang engkau cintai menunjukkan engkau akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menikahlah dengan orang yang engkau cintai, sebab ketika engkau menikah dengan orang engkau cintai, engkau akan menunjukkan tanggung jawabmu kepada Allah dan Rasulullah. Jadi itu soal romantika cinta kaum sufi untuk hari ini, pemirsa Budiman yang ada di rumah. Jadi terima kasih banyak buat pemirsa yang udah join, yang udah gabung di rumah, yang udah nongkrongin kita, pantengin kita tiap hari di tiap minggunya, Tiap Jumat ya. tiap Jumat. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Iya. Ya. Dan ini Ketua Transmedia Pontianak Utara dengan Ustadz Holly Hamidi dan Yai Jen Muksin LC. Sebagai Mustasar NU, Muhtasar NU, dan saya sekretaris ya. Sekretaris NU, wakil ketua. Edi Suhardi mengucapkan wallahu muwaffiq. Ini sebelah Beliau Amirul Faisal. Ini saya punya kami pembukas bagus mundur dari Nah, Waki Surya. Oke, monggo. Dak maka dak put masupa. Nah, Ambil ampasnya, uang ampasnya ambil. intinya intisari. Karena memang kehidupan sufi adalah kehidupan intisarinya. Intisari. Terima kasih. Jadi kami undur diri, mohon maaf semuanya pemirsa yang ada di rumah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Taufik Jaya. Terima kasih.